Drama transfer Onana, Manchester United pasang harga tinggi, Real Betis cuma angin lalu. Manchester United kembali jadi sorotan jelang penutupan bursa transfer. Kali ini bukan soal penyerang atau bek, melainkan posisi penjaga gawang. Real Betis dikabarkan melirik Andre Onana, sebuah kabar yang cukup mengejutkan mengingat situasi mereka sendiri. Laporan dari media Indikaila menyebut Betis sudah menyampaikan minat secara resmi kepada United. Jalur komunikasi di antara kedua klub sebenarnya sudah terbuka sejak lama, terutama karena negosiasi Anthony yang berlarut-larut sepanjang musim panas. Dan kini nama Onana ikut masuk meja pembahasan. Namun langkah ini menyimpan banyak tanda tanya. Betis baru saja merekrut dua kiper berpengalaman, Pau Lopez dan Alvaro Valles, tanpa biaya transfer. Bahkan Lopez sudah dipercaya menjadi pilihan utama dalam 2 laga awal. Jadi, buat apa mereka mengincar Onana yang jelas punya bandrol selangit? Di sisi lain, Manchester United sendiri tidak menutup pintu. Klub disebut siap melepas Onana jika ada proposal yang sesuai. Masalahnya, sesuai di sini bukan harga murah. United masih ingin memulihkan investasi besar mereka ketika mendatangkan Onana dari Inter Milan pada musim panas 2023 dengan biaya 47,2 juta pound. Klub bahkan disebut menginginkan angka mendekati 50 juta pound. Permintaan harga setinggi itu membuat minat klub lain otomatis menyusut. Apalagi Onana sendiri tampak tidak terburu-buru hengkang. Kontraknya di Old Trafford masih berlaku 2 tahun. Dan meski tak lagi dianggap sebagai pilihan utama dalam rencana Ruben Amorim, sang kiper Kamerun tetap memiliki posisi yang cukup aman. Yang menarik di tengah rumor ini, United justru dikaitkan dengan Sean Lammens, kiper muda milik Royal Antwerp. Meski begitu, banyak pihak menilai perekrutan Lammens bukanlah pengganti langsung untuk Onana, melainkan lebih sebagai tambahan opsi. Jika melihat dari sisi Betis, isu ketertarikan ini bisa jadi sekadar manuver. Dengan kondisi finansial yang masih seret, sulit membayangkan mereka sanggup memenuhi permintaan United. Menariknya, fokus utama Betis sebenarnya bukan di posisi kiper, melainkan di sektor sayap. Anthony masih jadi target utama mereka, meski negosiasinya berbelit. Singkatnya, rumor Onana ke Betis terdengar lebih seperti percikan kecil di detik-detik akhir bursa transfer ketimbang sebuah rencana nyata. Betis harus menutup celah finansial, sementara United jelas tak ingin rugi. Sulit membayangkan transfer ini benar-benar terwujud kecuali ada kejutan besar. Pada akhirnya, yang perlu dicatat, United boleh saja terbuka, tapi dengan harga setinggi itu, klub-klub peminat jelas harus berpikir 2 kali. Sedangkan bagi Onana, bertahan di Old Trafford tampaknya tetap jadi skenario paling logis, setidaknya untuk musim ini. Wayne Rooney sindir keras Ruben Amorim. Manchester United sudah kehabisan alasan. Start mengecewakan Manchester United di Premier League kembali menuai sorotan tajam. Kali ini giliran legenda klub Wayne Rooney yang angkat suara. Ia menegaskan, manajer Ruben Amorim harus segera menemukan solusi sebelum situasi benar-benar memburuk. Menurut Rooney, United sudah tidak punya ruang untuk kembali mengulang kegagalan seperti musim lalu. Apalagi, klub telah menggelontorkan dana hampir 200 juta pound sterling untuk belanja pemain di musim panas. Namun, hasil di lapangan justru mengecewakan. Dari 2 laga awal liga, Setan Merah hanya mampu mengumpulkan 1 poin. Catatan itu, kata Rooney, sudah cukup menjadi sinyal bahaya. Tidak ada alasan lagi bagi manajer musim ini. Hasil harus datang dan cepat. Kalau situasi tidak berubah drastis, tekanan besar bisa muncul sejak Oktober atau November. Tegas Rooney dalam program The Wayne Rooney Show. Kekhawatiran Rooney memang punya dasar kuat. Sejak ditunjuk pada bulan November tahun lalu, Amorim hanya mampu mengantongi 28 poin dari 29 pertandingan liga. Meski ia sempat membawa United ke final Liga Eropa, performa di kompetisi domestik justru terjun bebas. Klub finish di peringkat 15, posisi terburuk dalam sejarah modern mereka. Rooney menilai bayang-bayang kegagalan itu masih belum hilang, bahkan terlihat jelas di awal musim ini. Bukan hanya soal hasil, Rooney juga menyoroti aspek permainan. Menurutnya, dengan pramusim penuh bersama Amorim, United seharusnya tampil lebih solid. Namun kenyataannya, kelemahan lama masih menganga. Kita ingin melihat pemain memahami peran mereka lebih baik, tapi kenyataannya,
Banyak yang digeser ke posisi berbeda, membuat tim sulit mendapat konsistensi. Itu membuat pertahanan rapuh, bahkan gampang ditembus dari situasi bola mati, ujarnya. Rooney juga menyoroti identitas permainan yang masih kabur. Meski kualitas rekrutan baru cukup menjanjikan, United tampak tidak punya arah yang jelas. Ada banyak kemampuan di tim ini, tapi tanpa identitas, sulit berkembang. Dari awal musim saja sudah terlihat celah besar yang langsung dimanfaatkan lawan, tambahnya. Meski begitu, Rooney enggan memastikan apakah Amorim memang sosok yang tepat untuk jangka panjang di Old Trafford. Sulit mengatakan dia akan bertahan 5 tahun ke depan dengan apa yang sudah kita lihat sejauh ini. Bahkan Amorim sendiri mungkin tidak berani bicara sejauh itu, pungkasnya. Narasi Rooney terasa seperti tamparan keras. Dengan investasi besar dan harapan tinggi, Manchester United jelas tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata proses. Jika situasi tidak segera berubah, tekanan publik bisa menjadi badai yang mengancam masa depan Ruben Amorim jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Transfer aneh, Rasmus Højlund, Napoli untung besar, Manchester United rugi lagi. Saga transfer Rasmus Højlund akhirnya mendekati babak akhir. Striker muda asal Denmark itu dilaporkan tinggal selangkah lagi meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Napoli. Menariknya, kesepakatan ini terjadi dengan formula yang tidak biasa. Pinjaman selama 1 musim penuh, namun disertai opsi pembelian yang bisa berubah menjadi kewajiban permanen. Manchester United pada akhirnya luluh setelah berhari-hari negosiasi alot. Mereka menerima tawaran Napoli yang dianggap realistis, meski nilainya jauh di bawah angka fantastis 77 juta euro yang pernah mereka bayarkan kepada Atalanta pada Agustus 2023. Total biaya transfer kali ini hanya sekitar 45 juta. Sebuah potensi kerugian finansial yang tentu saja patut dipertanyakan oleh para pendukung setan merah. Mengapa United mau melepas begitu saja? Jawabannya sederhana. Mereka tidak lagi melihat Højlund sebagai bagian utama proyek Ruben Amorim. Namun keputusan ini juga memperlihatkan kelemahan manajemen United dalam mengelola aset pemain. Membeli mahal, menjual murah, sebuah pola yang berulang dari tahun ke tahun. Bagi Napoli, langkah cepat ini lebih bersifat darurat ketimbang strategis. Romelu Lukaku mengalami cedera serius dan diperkirakan absen 3 hingga 4 bulan. Tanpa mesin gol utama, Partenopei harus bergerak cepat di sisa waktu bursa transfer. Maka Højlund dipandang sebagai solusi instan. Yang paling menarik, klausul dalam kontrak Højlund benar-benar unik. Opsi pembelian akan otomatis berubah menjadi kewajiban jika sang stay mencapai target tertentu, jumlah gol dan penampilan yang sudah disepakati. Artinya, masa depan Højlund sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Jika ia tampil tajam, Napoli tak punya pilihan selain mempermanenkannya. Namun di sisi lain, risiko tetap ada. Napoli berjudi dengan seorang striker yang di Inggris sering dikritik karena tumpul. Sedangkan Manchester United kembali menunjukkan lemahnya visi transfer mereka. Alih-alih mempertahankan pemain muda potensial, mereka justru melepasnya dengan nilai yang merugikan. Singkatnya, transfer ini ibarat dua klub yang sama-sama mengambil risiko. Napoli menaruh harapan besar pada pemain yang belum terbukti konsisten, sementara Manchester United rela menanggung kerugian besar hanya untuk menutup lembaran lama. Pertanyaan kritisnya, siapa yang akan menyesal di akhir musim nanti? Napoli dengan taruhannya atau Manchester United dengan kehilangan aset mahalnya?